Bantu like, komen, dan subscribe channel YouTubeku Pemuda Cangkring ya. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi tuhallu bidhikrihi uqadun nawaibi wa syada'id ya man ilaihi mushtaka wa ilaihi amrul khalqi a'id antar raqibu alal ibad wa anta fil malakutil wahid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidi ahli sajid wa ala alihi wa sahbihi sadatinal amajid amma ba'du. Sadatinal alawin, para habaib yang hadir di tempat ini, keluarga besar Sayyidil Habib Segaf Ibn Imam Al-Habib Abu Bakar As-Segaf, Habib Ja'far Sadiq, Habib Muhammad Bagir, Habib Ali Zainal Abidin, mudah-mudahan semua keluarga daripada Al-Habib Taha bin Segaf As-Segaf, mudah-mudahan semua keluarga daripada anak cucu Al-Habib Segaf bin Abu Bakar As-Segaf, Allah berikan ilmu yang barakah, Allah berikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan bisa meneruskan perjuangan daripada orang tuanya. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Ayo niat ngaji sebentar, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat insyaallah. Kalian datang dari tempat yang jauh ke tempat ini, datang dari jauh ke tempat ini majelis bukan daripada majelis kita yang hadir seperti ini. Ini semua adalah kembalinya kepada Habib Abu Bakar As-Segaf. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Syekh Ahmad bin Abdul Qadir bin Uqbah pernah ditanya, imdadul hayy am imdadul mayyit akbar? Pemberian orang soleh yang masih hidup atau orang soleh yang sudah meninggal dunia yang paling banyak? Dikatakan imdadul mayyit akbar. Mereka orang soleh yang sudah meninggal pemberiannya lebih banyak daripada orang soleh yang masih hidup. Kenapa? Li'annahum fi bisatil haq, karena mereka ada di dalam jamuan Allah. Kalau di tempat ini mungkin jamuannya mungkin bisa ngasih makanan satu talam, air mungkin nggak cukup, tapi mereka di dalam hidangan Allah dan juga lautan pemberian Allah nggak akan habis, insya Allah tidak akan pulang dari tempat ini semuanya kecuali mendapatkan. Amin Allahumma. Habib Abu Bakar As-Segaf, beliau pernah mengatakan dalam majmu' kalamnya, siapa orang yang datang kepada kita akan mendapat bagiannya dari kita, dan siapa orang yang pulang dari tempat kita tidak mendapatkan bagian dari kita, ketahuilah berarti ada kesalahan di dalam dirinya, ada suudzon, ada prasangka yang tidak baik ketika hadir di tempat ini. Oleh karena itu pasang hati kalian husnudzon. Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kita orang soleh akan memberikan pemberian kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian dari aumadari. Kalian paham ataupun tidak paham, apa yang kalian dapatkan di tempat ini akan sampai ke rumah kalian masing-masing. Amin. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, beliau mengatakan bahwasannya majalisul akabir, majelisnya orang soleh. Ini majelis Habib Sodik sering mengatakan bukan majelis saya, ini majelis saya. Dan ayah saya Habib Segaf ketika bangun masjid ini, ketika membangun pondok itu beliau mengatakan, ini wahai anakku bukan pondokku. Menunjuk kata Habib Sodik, menunjuk fotonya Habib Abu Bakar, ini pondoknya beliau adalah Habib Abu Bakar As-Segaf. Kata Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, majalisul akabir ta'udu barakatuha hatta walau ba'dal. Hasil dari majlis kalian hadir di tempat ini, majlis yang orang soleh seperti ini akan dapat kepada kalian walaupun bukan sekarang, yang akan datang kalian akan tetap mendapatkan bagiannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita katakan bahasanya dakwatus shadiq, orang yang berdoa sungguh-sungguh di majlisnya orang soleh, innam tu'adir fihi tu'adir adaman fi sulbi. Duduk dengan orang soleh, berdoa di hadapan orang soleh, kalau bekasnya tidak kepada kalian, maka akan membekas kepada anak cucu kalian. Gak usah kaget jika kalian nanti punya anak yang soleh. Kenapa? Barokah duduk di tempat Habib Abu Bakar As-Segaf. Allahumma shalli ala Muhammad. Kakeknya Habib Muhammad Ali, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim,
mengatakan bahwasannya awal alim tabi annana ahlul wafa wa muhibbuna la zala tahta liwana. Kakek beliau Habib Muhammad Alek radhiyallahu anhu. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa katanya? Awal alim tabi annana ahlul wafa. Apa kalian enggak tahu? Kami orang-orang soleh ahlul wafa, orang yang paling pintar balas budi. Wa muhibbuna la zala tahta liwana. Semua yang cinta kepada kami nanti insyaallah di hari kiamat akan dalam naungan kami. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Syukuri nikmat ini. Syukuri nikmat kalian ada di tempat ini. Jaga nikmat ini. Kalian enggak usah takut. Kalian datang ke tempat ini. Mungkin di antara kalian ada yang enggak sombongan. Mungkin di antara kalian masih ada yang tatuan. Mungkin di antara kalian ada yang masih pemabuk, ada yang tercandu mungkin narkoba dan yang lainnya. Ketahuilah, kalian duduk di tempat ini nikmat. Jangan pernah putus asa hidup di dunia. Sebagaimana setan tidak putus asa menyeret kalian ke neraka Allah, kalian jangan putus asa untuk merangkak menuju surga Allah. Saya tutup dengan 5 poin penting. Catat, ingat-ingat. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa orang yang dapat 5 coba fokus ini? Ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Ingat. 5 hal yang bisa menjaga nikmat yang kita miliki. Kalian duduk di tempat ini, hadir di tempat ini, kalian diberi oleh Allah nikmat. Wallah, kalau nggak ada rahmat kalian nggak mungkin yang baik. Kalau ada rahmat, walaupun kalian nggak sombongan seperti ini, kalian datang seperti ini, berarti masih ada hidayah di dalam diri. Amin ya Allah. Idza halatil hidayatu qalban nashatat fil ibadatil a'dha'u. Orang kalau sudah dapat hidayah dalam hatinya, nggak perlu sombongan, nggak perlu sarungan, tapi kalau sudah ada hidayah akan Allah giring ke tempat seperti ini. Kenapa Allah giring kalian ke tempat ini? Allah ingin ngampuni kalian. Amin ya Allah. Kenapa Allah giring kalian ke tempat ini? Allah ingin ngangkat derajat kalian. Amin. Kenapa Allah giring kalian ke tempat ini? Allah ingin menawarkan kepada kalian, mau nggak jadi temannya Rasulullah nanti di surga. Makanya nikmat, dengarkan, nikmat hadir di majelis seperti ini harus dijaga. Nikmat ini harus dijaga. Wallah ya ikhwan, kalau nikmat hidayah ini hilang, wallah kalian akan nyari di mana, akan beli di mana. 5 hal yang bisa menjaga nikmat dari Allah. Ada berapa? Ada berapa? 5. Yang pertama, syukuri ini nikmat. Syukuri ini nikmat. Kapan Habib kita harus bersyukur? Nabi Allah Daud. Nabi Daud ini nabi ganteng, suaranya enak, sampai dikatakan jika ada orang suaranya indah seperti Habib Bidin ini, Allahumma shalli ala Muhammad. Wis ganteng suaranya enak ya Allah. Apa Habib? Habib Bidin ngomong ini, apa? Wahidi Allah Subhanahu Muhammad. Dengarkan, Nabi Daud itu ganteng, nabi, suara enak, suge, anak nabi, wa anak itu jadi rojo. Dan awalan coba ngocok, wis elek, irung kayak pelampok ditabrak truk, irung gatel-gatelan ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Daud dikasih nikmat. Nabi Daud itu kalau baca syair-syair zikir sama Allah, ya apa? Itu yang namanya gunung ikut berzikir, burung-burung yang ada itu berhenti semua mendengarkan. Makanya kalau ada orang enak suaranya, Rasulullah mengatakan qad utiya mizmar min mazamir ahli Daud. Dia telah diberikan suara indahnya Nabi Daud. Nabi Daud mengatakan, ya Rabb, kaifa ashkuru? Bagaimana caranya aku bersyukur kepadamu? Apa kata Allah? Al-an syakarta ya Daud. Sekarang engkau telah bersyukur kepadaku. Apa? Ketika seseorang merasa tidak pantas mendapat nikmat dan tidak mampu membalas nikmat, disitulah hakikat syukur kepada Allah. Kalian yang datang ke tempat ini jangan merasa pantas hadir di tempat ini. Dan kalian yang tempat ini bersyukur sama Allah. Kenapa? Nggak pantas nerima, saya ini masih nakal, saya masih jarang sholat, saya masih mabuk. Kenapa ya Allah saya bisa di Allah? Kamu merasa rendah diri di tempat ini, itu adalah hakikat kamu syukur kepada Allah. Maka nikmat ini akan selalu Allah jaga insyaallah. Amin Allahumma. Yang kedua, saya singkat. Yang kedua, siapa orang yang ingin menjaga nikmat? Yang kedua adalah apa? Kuatkan hubungan kamu dengan Rasulullah. Kuatkan hubungan kamu dengan Nabi. Kenapa? Man dakhala fi hadratin nabawiyah
la yaqdir alaihi la syaitan wala sultan hatta law istama'u jami'an man fil ardi ala an yuharriku makharuhu. Siapa orang yang sudah masuk hubungannya dengan Rasulullah kuat, nyambung dengan Rasulullah, tidak akan bisa diganggu ratunya jin ataupun ratunya manusia. Bahkan seandainya penduduk yang ada di bumi ingin menggerakkan kamu, tidak akan bisa gerak ketika di dalam dirimu sudah ada Rasulullah. Makanya Habibudin lewat lantunan sholawatnya mengajak kalian supaya Rasulullah ada di hati kalian. Jika Rasulullah sudah ada di hati kalian, setan bagaimanapun ingin mencabut daripada iman kalian di hati kalian nggak akan bisa. Oleh karena itu istiqomah hadir majelis ini, istiqomah baca sholawat supaya kita masuk kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya singkat. Nomor 3, apa yang harus kita lakukan yaitu adalah dekat dengan orang soleh. Kalau kepingin jaga nikmat yang kita miliki, dekati orang soleh, jangan jauh-jauh. Jangan, saya nggak pantas Habib, saya nggak pantas Habib hadir majelis karena saya ini ahli maksiat, saya pernah melakukan perzinaan, saya pernah melakukan. Kata Allah apa? Kulli ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad kepada hambaku yang telah melampaui batas, aku Allah akan selalu mengampuni mereka. Katakan kepada mereka jangan pernah merasa putus asa kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai dikatakan iblis ini pernah mengatakan kepada Allah, ya Allah, la azal abwi bani Adam, aku akan terus menerus menggoda itu anak manusia, aku akan jerumuskan mereka dalam kemaksiatan. Apa kata Allah? La azal aghfir lahum, wahai iblis, kau selalu menggoda, aku Allah akan selalu mengampuni mereka. Oleh karena itu jangan pernah putus asa. Tugas setan, tugasnya setan itu 5. Tugasnya setan itu ada 5. Memberikan janji, memberikan angan-angan, membuat kita melakukan dosa, membuat kita putus asa, membuat kita mati su'ul khotimah. Ini tugasnya setan. Paham ya? Oleh karena itu jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Sering duduk dengan orang soleh. Kata Habib Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan kepadanya, setiap daerah pasti ada orang soleh yang menjaga daerah tersebut. Saya kasih cerita dari Majmu' Kalam Habib Abu Bakar. Nabi Khidir ini pernah datang ke seorang raja. Ini raja bangun masjid, bagus masjidnya bagus, megah. Kemudian apa? Ketika megah ada tamu dari daerah Afghanistan atau Palestina dekat-dekat situ, Khorasan, daerah sekitar ini, datang ke masjid, sholat 2 rakaat, ngelihat masjidnya bagus. Ini masjid kok bagus, yang sholat cuma 3 orang. Ya apa kalau kita pindah ini masjid, kita pindah ke Khorasan? Ya boh, kita pindah lah. Nyamur, ya aku pindahin. Coba, kon cekel nang ujung, aku cekel nang ujung, ayo digerak. Subhanallah, itu yang namanya masjid, dipegang ujungnya. Orang dulu itu punya yang namanya Ismullah Al-A'zam. Kalau dibaca apa yang dikehendaki Allah akan kabulkan. Digerakkan ujungnya masjid, digerakkan gerak. Yang satunya ngangkat juga gerak. Kemudian kelas. Habis ini, malam ini orang sudah tidur semua, kita angkat ini masjid, kita pindah ke Khorasan. Orang sudah mulai sepi, orang 2 ini siap. Nabi Khidir datang ke rajanya, mengatakan, wahai raja, ada orang yang mau pindah masjidmu. Kata raja, siapa yang mau pindah? Tapi yang ngomong Nabi Khidir, nggak pernah bohong. Apa katanya? Kumpulkan orang soleh di tempatmu, suruh bagaimana caranya supaya masjidnya nggak dipindah. Apa katanya? Kenapa Khidir? Kenapa nggak kamu aja yang angkat? Kamu aja yang pindah mereka supaya mereka nggak ganggu tempatku. Apa kata Nabi Khidir? Ini adabnya Nabi Khidir sama Nabi Muhammad. Ana Musawi, aku ini kaumnya Nabi Musa. Wahaula Muhammadi, mereka itu umatnya Nabi Muhammad. Cangkolang. Jadi ngomong turut cangkolang. Gak enak aku umatin Nabi Musa, iku sing pengangkat umatin Nabi Muhammad. Saya nggak berani, harus Muhammadi ketemu Muhammadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya dikumpulkan, ketika dikumpulkan orang tersebut ngomong, kelas di antara kalian para orang soleh di daerah ini, tolong, akan ada orang yang akan ganggu daerah kita, tolong selesaikan mereka orang soleh. Kenapa raja? Masjid saya mau dipindah.
ketawa ini orang soleh raja, dia pindah masjid, dipikir download aplikasi dah, langsung pindah nang Khorasan. Kata rajanya, jangan guyon, anak temenan. Ente enggak, anak penjara semuanya. Akhirnya apa? Raja kok beneran ini. Akhirnya, kelas raja, kita musyawarah dulu. Musyawarah nggak tahu yang ngomong, ya apa kira? Kelas, di sana ada tukang jahit sepatu, tukang sul sepatu. Kita datangi, dia itu orang soleh, dia yang bisa menyelesaikan. Raja sama orang soleh ini datang ke tukang sul sepatu mengatakan, ente sekarang harus selesaikan, kita punya kasus masjid mau dipindah. Gal, gimana? Apa? Anda tidak bisa tukang sul sepatu. Ente tidak bisa sembunyi sekarang. Ente sudah ketahuan kamu adalah orang soleh. Lah, anak tukang sul sepatu. Ini sifat orang. Makanya, akhirnya apa? Ini tukang sul sepatu langsung jalan ke masjid tersebut, kelas anak menyelesaikan. Ujungnya masjid dibangun, tak tak tak, ujungnya tak 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 tak. Ini yang tukang sul sepatu apa? Tidur di mihrab. Ketika tidur di mihrab, orang yang dua tadi ini mau ngangkat, lihat sepi orang, mau diangkat masjidnya, digerakkan nggak bisa, digerakkan nggak bisa. Akhirnya bangun orang tukang sul sepatu, kemudian dua orang ini pergi dan mengatakan, hei, kalau kalian masih malam ini tinggal di tempat ini, wallah, makom kalian berdua akan aku pindah, kontak pindah, kontak di tukang sul sepatu. Akhirnya apa? Lari terbirit-birit. Kenapa? Takut dengan orang soleh. Makanya wali Allah itu ditutup, belum tentu yang serbana. Jangan sombong, belum tentu wali Allah yang kayak gini. Terkadang bentuknya biasa. Makanya kata Habib Abu Bakar Asgar, beliau mengatakan, hidir itu siapa sih? Hidir itu adalah tempat yang ada di hati kamu. Kapan kau sangka kamu takit ulaman talqika hidran? Yakini semua yang hadir di hadapan kamu itu hidir, maka kau akan mendapatkan barokahnya hidir walaupun dia bukan Nabi hidir. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Husnudzon di hati kita. Makanya orang setiap daerah pasti ada orang solehnya. Di tempat ini, di sini ada Habib Abu Bakar As-Segaf, ada Habib Husin bin Hadi Al-Hamid, dan juga ada Habib Segaf bin Abu Bakar As-Segaf. Insyaallah semuanya kembali akan mendapatkan barokahnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Saya singkat. Yang nomor berapa tadi? 4. Yang nomor berapa? 4. Apa yang pertama? Syukur. Apa yang kedua? Kuat hubungan dengan Rasulullah lewat sholat. Yang ketiga apa? Punya hubungan dengan orang soleh. Yang keempat, apa yang keempat? Yaitu adalah benteng kita dari kejelekan, menjaga nikmat yang kita miliki. Musuh kita ini dua, minal jinnati wan nas. Manusia yang punya sifat iri dengki itu merusak nikmat kita. Kadang bangsa jin mau ganggu kita. Jimat yang keempat siapa? Ibumu. Rek, kon basa Jawa apa Madura? Jawa apa Madura? Madura. Mangkan malang celeng manis dia teman. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibumu satu daerah. Allahumma shalli ala Muhammad. Konsep Dengar. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Di Basrah itu dikatakan ada seorang wanita, dia ini mengikuti jenazah. Yang ngangkat jenazah orang 4, di belakangnya cuma satu wanita. Kemudian ikut ke pemakaman. Orang soleh ini, kenapa ini orang mati kok yang ngubur cuma satu? Bukankah Rasulullah mengatakan orang nyolati jenazah pahalanya sebesar gunung Uhud? Orang ngantar jenazah sebesar gunung Uhud, nyolati dan ngantarkan girabain, mendapatkan 2 pahala sebesar 2 gunung Uhud. Kemudian mengatakan, kenapa ini sendiri? Orang soleh ini keluar dari tokonya mengikuti si ibu untuk memakamkan jenazah. Ketika dimakamkan jenazah ini, 4 orang yang penggali sudah menutup kuburannya. Kembali ini orang, ibu ini berdoa mengangkat tangan, kemudian kembali. Akhirnya apa? Ibu ini tersenyum dan pulang. Kata si orang soleh, wahai ibu, siapa tadi yang mati? Apa itu suamimu? Kata si ibu, bukan, yang mati itu adalah anakku. Loh, kenapa nggak ada yang ngobor? Anakku punya wasiat 4. Yang pertama, ibu, kalau aku mati bu, tolong bu, apa? Tolong jangan kau ceritakan ke tetangga. Kenapa? Karena aku anak nakal. Kalau aku yang mati, kemudian tetangga dengar, semua mereka bu akan mencacimu, kau akan sedih 2 kali, kehilangan aku dan cacian tetangga tentang kejelekanmu. Tolong jangan kau undangkan tetangga kalau aku mati. Yang kedua, bu, tolong
injakkan kakimu di pipiku dan katakan hada jaza'u man asallah. Injak, katakan wahai anak, inilah balasan orang yang durhaka kepada Allah. Injakkan ke kakimu kepada Allah. Ini anak pinter, nakal, tapi dia tahu kenapa surga ada di bawah telapak kaki, sehingga disuruh tekan. Nggak mungkin bisa masuk secara normal orang nakal ke surga, ditekan. Ridho fi ridhal walidain. Yang ketiga, Bu, tolong belikan aku cincin ada tulisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pakaikan di telunjukku. Kemudian apa? Yang keempat, Bu, sebelum kau pulang dari kuburan, tolong, Bu, katakan kepada Allah, ya Allah, anakku nakal tapi aku ridho kepadanya. Ketika kata si orang soleh, tapi kenapa ketika kamu menadahkan ke langit kamu tersenyum? Aku mendengar suara mengatakan bahwasanya, ibu, kembalilah kamu, aku sudah diterima oleh Allah. Dengarkan, yang ingin sampai sama Allah orang tua kalian, orang tua kalian. Sampai Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, aku tidak pernah tahu jalan yang paling cepat menuju Allah melebihi daripada berbakti kepada orang tua. Orang kalau jalan sama orang tua, ke Allah lewat orang tua, seperti lewat jalan tol, langsung nyampe. Kenapa? Lewat jalan tol. Tapi kalau orang pengen nyampe sama Allah, nggak bakti sama orang tuanya, majelis hadir di depan, tapi sama orang tuanya kurang ajar. Dengarkan, kakek enggak orang entar ke surga lewat jalan tol ngantol. Ngeding. Tol ngantol. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Terakhir, saya tutup. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang terakhir, dengarkan. Yang kelima, apa? Kalau pengen jaga, yaitu adalah sodako. Apa? Sodako. Apa? Sodako. Sodako. Orang kalau sodako, maka orang tersebut akan melindungi daripada dirinya dari bala dan musibah. Apa kata Rasulullah? Innal bala la yatahattu anus sodako. Rasulullah bersabda bahwasannya bala tidak akan bisa menembus daripada dinding sodako. Datang, dengarkan, Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Saya tutup dengan satu cerita. Di zaman Nabi Musa ini mendapat julukan Kalimullah, Nabi yang bisa berucap dengan Allah. Dihitung sama ulama, Nabi Musa ini 3.500 percakapan. Keren. Habis cerita ini saya turun. Tolong ingetin, ini cerita penting untuk kita. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Akhirnya apa? Ketika Nabi Musa ini mengatakan, ya Rabb, arini rafiki fil jannah. Ya Allah, aku pengen tahu tetanggaku di surga itu siapa. Kemudian apa? Kata Allah mengatakan, wahai Musa, temanmu adalah orang anak muda, dia ada di pasar, dia jualan ikan, itu tetanggamu di surga. Dicari sama Nabi Musa di satu pasar, nemukan seorang pemuda, bentuknya nggak pakai songkok, dia pakai tatuan, anaknya nakal, jualan ikan dan suka nyuri timbangan. Kenapa? Kalau jualan ayam, sebelum ditimbang ditaruh di bawah, disontek sama air, kemudian ditimbang. Tahu Nabi Musa? Apa kata Nabi Musa? Rajulun ayam. Duh, ini orang nakal, masa mau jadi temanku? Kata anak muda sekarang, nggak level gitu loh. Cocok. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Akhirnya Nabi Musa tanya sama malaikat, kalau bahasa Maduranya gini, kat. Oh. Monggo jetero, kat kapok. Elap colon jenenge. Kat. Apa sah? Aku ini minta temanku di surga. Kata Allah, seorang pemuda jualan di pasar, pencuri timbangan, mukanya orang nakal, masa dia temanku? Apa kata malaikat? Kalau memang itu takdirmu, datangi, mungkin ada kebaikan yang kamu tidak tahu. Akhirnya Nabi Musa datang ke pemuda itu mengatakan, wahai anak, izinkan aku jadi tamu. Aku musafir, dijadikan tamu, masuk ke rumah. Nggak tahu kalau ini Nabi Musa. Ketika masuk ke rumahnya, si pemuda ini masuk ke dalam. Ketika masuk ke dalam, si pemuda ini masuk ke dalam, dilihat sama Nabi Musa. Apa sih istimewanya anak ini? Nggak taunya apa? Nggak taunya setiap habis kerja, yang pertama kali makanannya disuapkan ke ibunya. Ibunya setruk, ditaruh di keranjang si makan. Ini Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad.
Kemudian diangkat sama apa namanya, diangkat sama si anak, dimandikan, kemudian dikasih makan, dikasih baju, kemudian ditaruh, mengatakan, "Bu, saya ada tamu orang dari jauh, saya nggak tahu siapa itu, saya ke sana dulu." Kata si ibu, apa kata si ibu? Kemudian, "Iya bu, saya ada tamu sebentar." Keluar ini anak mengatakan bahwasannya, "Silakan Pak makan." Kata Nabi Musa, "Nah, siapa itu nak?" "Itu kok ditaruh keranjang? Kucing Anggora." "Loh, bukan, itu ibuku." "Loh, kenapa ditaruh situ?" "Aku orang miskin, nggak ada tempat. Jadi kalau waktu ibuku ini stroke 30 tahun, aku rawat ibuku dan nggak ada tempat, cuma tempat seperti itu. Aku bersihkan, aku taruh. Kemudian kenapa ibumu kok bebek?" "Ibuku ini orang awam. Ibuku ini nggak pernah mondok. Setiap habis aku kasih uang, aku kasih makanan, aku kasih minuman, ibuku mendoakan aku dengan satu doa. Selama 30 tahun doanya nggak berubah-berubah, cuma satu doa." Penasaran Nabi Musa, "Apa doa dari ibu?" Apa kata si pemuda? "Ibuku mendoakan aku dan mengatakan bahasanya, ya Allah, anakku nakal, tapi dia yang menjaga aku, dia yang merawat aku. Allahumma ja'al waladi hadza rafiqi Musa fil jannah." Ya Allah, jadikan anakku ini sebagai teman duduknya Nabi Musa di surga. Kemudian Nabi Musa nangis. Ditanya, "Pak, kenapa nangis?" Apa kata Nabi Musa? "Ana rafiquka fil jannah." Aku teman dudukmu nanti di surga. Pelajaran dari sini, dengarkan, sodako yang paling afdol adalah sodako yang diberikan kepada orang tua. Terkadang kita uang diutang, dipinjam teman, tenang, dipinjam orang tua kita tagih. Terkadang kita beli makanan enak, orang tua kita nggak mendapatkan kenikmatan. Dengarkan, siapa orang yang bersodako memberikan uangnya kepada orang tuanya, Allah punya utang kepada kalian. Kalau sudah Allah yang bayar, insya Allah akan berlipat-lipat ganda. Oleh karena itu, minta maaf terlalu panjang ceramahnya, tapi mudah-mudahan ada hikmah yang diambil dari kita. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini nantinya akan menjadi rombongannya Al-Habib Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan mereka awama adim tabi'an nana ahlul wafa, mereka orang yang paling pintar sebarang budi. Kalau kalian dibalas sama Habib Sodik mungkin kasih makanan sederhana, tapi kita harapkan dari kakek-kakek beliau semua, mudah-mudahan semuanya mendapatkan daripada barokah daripada Al-Habib Abu Bakar As-Siddiq. Amin Allahumma. Saya minta maaf, sebenarnya saya nggak pantas karena ini adalah pondok pertama kali yang saya belajar di Indonesia. Sebelum saya ke Hadramut, di sini saya tinggal. Sebelum saya ke Hadramut, saya tidur di sini. Sebelum saya ke Hadramut, saya belajar di sini. Saya besar di sini. Oleh karena itu sebenarnya saya nggak pantas, tapi karena permintaan daripada Al-Habib Ja'far Shadiq, Habib Ali Zainal Abidin, mudah-mudahan saya mendapatkan barokah daripada Al-Habib Siddiq bin Abu Bakar As-Siddiq, mendapat barokah daripada Al-Habib Abu Bakar As-Siddiq. Semua yang hadir insya Allah, kalian dan orang-orang yang kalian cintai dan yang melihat live ini secara langsung atau siaran ulang, mudah-mudahan semua barokah tempat ini Allah sampaikan ke tempat kalian. Hajat kalian Allah kabulkan. Yang gak punya keturunan Allah berikan keturunan, yang masih sakit Allah berikan kesembuhan. Mudah-mudahan Allah sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.